Oke, kita buka. Selamat malam kepada Pak Arif dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3, Health Security, akan membahas mengenai polemik nasionalisme vaksin COVID-19 dalam kajian Human Security. Di kelompok kami ya ada Tia Nabila Siti Rizky Sangfitri, saya Brian Kardinisius Manurung, teman saya juga ada Rizky Amirul Hakiki, dan Rehanier Faradila. Oke, kita mulai dari latar belakang. Sebelumnya bahwa kita telah mengetahui bahwa persoalan keamanan semenjak berakhirnya Perang Dunia sudah menjadi persoalan yang lebih luas. Keamanan yang sebelumnya hanya berfokus kepada teritori serta negara sekarang menjadi lebih luas dan berfokus kepada keamanan dari manusia itu sendiri. Yaitu menjadi hal inilah yang kemudian memunculkan pendekatan human security. Human Security sendiri menjelaskan menurut HDR Human Development Report tahun 1994 menjelaskan bahwa ada dua hal terpenting yang menjadi komponen dalam Human Security, yaitu freedom from fear dan freedom from want. Nah, dalam pendekatan Human Security ini ada 7 elemen utama yang kemudian Human Health Security ini merupakan adalah salah satu dari 7 elemen tersebut. Health security atau keamanan kesehatan sendiri bisa jadi berbeda antar negara, khususnya bagi negara berkembang maupun negara industri. Seringkali pada negara berkembang penyebab kematian terbesar adalah penyakit yang menular dan menginfeksi tubuh. Sedangkan pada negara industri kebanyakan kematian yang disebabkan oleh adanya kerusakan dalam peredaran darah. Namun di kedua jenis negara tersebut terdapat satu kesamaan, yaitu orang yang miskin menjadi orang yang paling rentan terancam kesehatannya. Nah, pada baru-baru ini telah kita ketahui bahwa munculnya pandemi baru yang mengancam keamanan kesehatan masyarakat global, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, adanya pandemi COVID-19 ini serta mudahnya penyebaran serta tingginya tingkat infeksi dan kematian dari wabah ini membuat pemerintah serta komunitas internasional bergantung kepada opsi terakhir, yaitu opsi pembuatan vaksin. Tentunya dalam keadaan yang demikian, kebutuhan akan vaksin bagi suatu negara menjadi hal yang terpenting. Masing-masing negara sehingga berlomba-lomba untuk mengamankan stok vaksin mereka, tak terkecuali Indonesia. Indonesia sendiri sudah berusaha mencari stok vaksin di masyarakat Indonesia sejak Agustus 2020 silam. Berbagai kesepakatan juga dilakukan oleh Indonesia untuk mengamankan stok vaksin mereka dari berbagai negara yang sudah dapat memproduksi vaksin itu sendiri. Selain vaksin, Indonesia sendiri juga mencoba untuk mengubah prioritas kebijakan luar negeri Indonesia untuk melakukan kerjasama di bidang, khususnya di bidang industri kesehatan nasional. Nah, kemudian hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam bab studi kasus mengenai nasionalisasi vaksin yang dilakukan oleh Indonesia sebagai langkah untuk menyelesaikan pandemi di Indonesia. Next. Mungkin bisa di next slide-nya. Oke, jadi sebelum masuk ke dalam studi kasus, sebelumnya keamanan kesehatan masyarakat global didefinisikan sebagai kegiatan yang perlu diperlukan baik proaktif maupun reaktif untuk meminimalkan bahaya dan dampak peristiwa kesehatan masyarakat akut yang membahayakan kesehatan masyarakat di wilayah geografis dan batas internasional. Nah, kemudian masuk kepada studi kasus yang akan analisme vaksin dan problem global pandemi di negara Indonesia. Jadi, nasionalisme vaksin itu sendiri merupakan suatu kondisi ketika satu negara ingin mengamankan stok vaksin pertama untuk kepentingan warga negaranya sendiri. Nah, dalam hal ini terdapat beberapa negara yang sudah mengamankan stoknya untuk negaranya masing-masing, seperti
pemerintahan Kanada yang telah memesan puluhan juta dosis vaksin dari perusahaan lokal. Padahal Kanada sendiri telah menyatakan bahwa negara-negara miskin juga akan memiliki akses vaksin tersebut. Lalu ada juga negara Amerika Serikat, Inggris, dan juga Uni Eropa yang diperkirakan memesan 2 miliar dosis vaksin. Nah, maka dari itu Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kemudian mengkritik mengenai ketimpangan yang ada dalam pendistribusian vaksin tersebut. Maka dari itu WHO kemudian mengatasi ketimpangan yang terjadi itu, di mana nantinya sistem itu bisa mempercepat pendistribusian vaksin secara merata. WHO juga telah untuk bergabung dalam upaya vaksin COVAX multilateral. Nah, next. Di sini Indonesia menjalankan tugas sebagai salah satu ketua bersama COVAX AMC Engagement Group yang berupaya memastikan akses dan distribusi vaksin COVID-19 bagi 92 negara berpenghasilan rendah dan menengah. Jadi Indonesia juga mendukung kerjasama multilateral lainnya dalam nasionalisme vaksin ini. Karena adanya COVID-19 ini, kemudian Indonesia juga mengalami permasalahan internal yang harus diselesaikan di dalam negaranya sendiri. Di sini Indonesia kemudian bertekad untuk memperkuat jaminan kesehatan nasional sebagai salah satu prioritas kebijakan luar negeri utama pada tahun 2021. Setelah setahun yang dipenuhi dengan krisis-krisis seperti krisis ekonomi yang diakibatkan oleh wabah COVID-19 ini, di sisi lain Indonesia juga harus bersaing dengan negara-negara kaya dan miskin untuk mendapatkan cukup vaksin untuk melindungi rakyatnya dari pandemi COVID-19 ini. Indonesia bisa juga bersaing dengan Amerika Serikat dan juga negara-negara maju lainnya untuk mendapatkan vaksin tersebut. Nah, di sini upaya dari Indonesianya sendiri, Ibu Retno sebagai Ibu Retno saat itu sejak bulan Agustus tahun lalu berkeliling dunia bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir untuk mengamankan pasokan vaksin potensial untuk menyuntik mayoritas 267 juta penduduk Indonesia. Nah, di antaranya negara-negara yang telah membuat kesepakatan dengannya adalah Cina, Uni Emirat Arab, dan juga Inggris Raya. Nah, menurut perhitungan Kementerian Kesehatan selama ini, Indonesia telah mendapatkan komitmen lebih dari 300 juta dosis vaksin potensial yang bersumber dari produsen vaksin Cina dan Barat. Nah, itu dalam bentuk botol siap pakai maupun dalam bentuk produk curah. Nah, di sini Indonesia juga mengharapkan untuk mendapatkan kandidat vaksin hingga 20% dari populasi melalui mekanisme COVAX Advanced Market Commitment atau AMC. Nah, ini merupakan kerangka pendanaan yang didukung PBB yang bertujuan untuk memastikan negara berkembang dan kurang berkembang akan mendapatkan akses dari vaksin COVID-19 ini sendiri. Nah, dalam menerapkan keamanan kesehatan, Indonesia baru melakukan cara yang proaktif saja terhadap kasus ini dengan menyediakan vaksin dan memfasilitasi warga masyarakatnya untuk melawan pandemi. Namun secara reaktif, kebijakan keamanan kesehatan ini masih bertolak belakang dengan regulasi lainnya di Indonesia yang bukannya menekan persebaran COVID-19, namun malah memperlebar penularan virus dengan cara melonggarkan regulasi yang memungkinkan proses interaksi
antar manusia itu bisa terjadi tuh. Jadi saat ini Indonesia dapat dikatakan lebih memprioritaskan perekonomiannya daripada kesehatan masyarakatnya. Jadi keamanan kesehatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara belum sepenuhnya dapat terlaksana. Next. Oke, selanjutnya adalah analisa studi kasus. Di sini kita melihat ada permasalahan di bidang kesehatan itu sebenarnya itu mampu mempengaruhi sektor lainnya juga seperti ekonomi, politik, dan banyak lainnya juga. Karena ketika sektor kesehatan itu bermasalah, otomatis sistem ekonomi juga jadi lambat, transaksi juga menjadi berkurang, bahkan perputaran arus modal juga menjadi terganggu. Tidak hanya itu aja, politik regional maupun politik nasional pun juga menjadi pengaruh dengan adanya permasalahan di bidang kesehatan ini, yaitu pandemi COVID-19, yang mana salah satunya mungkin juga terdapat pemilu yang terganggu juga di beberapa negara. Selanjutnya, di poin kedua, kita mengetahui bahwa terdapat ketimpangan akses terhadap vaksin COVID-19 antara negara maju dan negara berkembang atau miskin. Di satu sisi memang nasionalisme vaksin ini itu menjamin kesehatan dari warganya sendiri. Namun di beberapa kasus itu juga bisa menjadi hal yang merugikan karena negara-negara miskin atau negara-negara yang kurang mampu itu tidak bisa mengakses vaksin karena ekonomi mereka itu tidak sanggup untuk membiayai warganya sendiri. Sehingga di sini itu kita perlu melakukan collective action, yaitu antara negara berkembang dan negara maju atau dan juga negara yang miskin itu harus saling bekerja sama untuk mengatasi permasalahan ini sehingga setiap orang yang terdampak pandemi ini bisa mendapatkan akses terhadap vaksin COVID-19. Next. Oke, dari presentasi yang telah kami berikan ada beberapa kesimpulan yang bisa ditarik, yaitu hal penting yang menjadi komponen dalam human security adalah freedom from fear dan freedom from want. Nah, di sini pandemi global telah menumbuhkan sebuah fear dan dari masyarakat global, dan hal ini telah mengancam berbagai aspek dari keamanan manusia. Maka upaya untuk menanggulangi hal ini pun dilakukan. Salah satunya adalah melalui produksi vaksin. Sayangnya beberapa negara, terutama mereka yang mempunyai ekonomi besar dan power yang besar, malah mendominasi pendistribusian vaksin untuk negaranya. Dan hal ini muncullah peristiwa atau istilah yang disebut nasionalisme vaksin. Hal ini dapat menyebabkan adanya nasionalisme vaksin dapat menyebabkan mengancam nyawa khususnya bagi mereka yang termasuk golongan high risk COVID di negara-negara low atau middle income yang sulit mendapatkan vaksin karena adanya nasionalisme vaksin. Adanya nasionalisme vaksin juga dapat mempersulit penanganan terhadap pandemi secara global. Oleh karenanya, hal ini pun ditentang oleh Indonesia, yang dimana terlihat bahwa Indonesia sebagai negara berkembang susah untuk juga bersaing dengan negara-negara maju, dengan negara-negara dengan income yang lebih besar. Oleh karenanya mereka menentang adanya nasionalisme vaksin. Next. Oke, dari sini ada beberapa saran kebijakan yang bisa kami berikan. Dalam upaya global agar vaksin bisa terdistribusi secara menyeluruh, salah satunya adalah melalui Gavi yang diusung oleh beberapa organisasi lainnya. Namun aliansi ini lebih mengutamakan negara yang sangat miskin, sedangkan negara dengan low income tetapi tidak semiskin itu, namun tidak sekaya negara maju lainnya, akan lebih kesulitan untuk mendapatkan
vaksin. Untuk mencegah hal itu terjadi dan penyebaran vaksin dapat dilakukan secara merata, maka perlu adanya global cooperation. Salah satunya adalah melalui multilateral partnership. Hal ini dapat dimulai dari berkumpulnya negara melalui forum internasional seperti G20 Summit atau forum-forum lainnya yang secara khusus membahas tentang pendistribusian atau alokasi vaksin. Lalu perlu juga dibentuk framework yang kuat yang mengatur tentang pengadaan, alokasi, pendistribusian, dan masalah-masalah lainnya dalam hal vaksinasi. Selanjutnya, aspek yang penting adalah enforceability, di mana dengan dibentuknya agreement atau bahkan sanksi sehingga agreement yang keluar dari forum ini atau partnership atau cooperation ini bisa dapat berjalan dengan baik dan lebih efektif. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada pertanyaan, dipersilakan.